Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, sehingga kita bisa melanjutkan lagi perkuliahan ini dengan materi multi kriteria evaluation dengan fokus pada weighted linear combination atau kombinasi linear terbobot. Nah, WLC ini kadang-kadang disebut juga SAW atau simple additive weighting, meskipun sebenarnya ada sedikit perbedaan. Baik, WLC ini merupakan metode yang mempertimbangkan pemberian bobot berdasarkan kepentingan setiap peta yang digunakan pada saat overlay. Jadi dia masuk kategori multi kriteria evaluation, sehingga ada beberapa peta-peta yang dijadikan dasar kriteria di dalam melakukan evaluasi lahan. Nah, WLC ini melihat bahwa peta-peta yang dijadikan kriteria itu harus diberi bobot. Dianggap bahwa boleh jadi tidak semua peta-peta itu memiliki kontribusi yang sama di dalam menentukan sesuai tidaknya suatu lahan untuk peruntukan tertentu, sehingga diberi bobot yang berbeda-beda pada setiap peta yang digunakan sebagai parameter atau sebagai kriteria di dalam evaluasi lahan. Menurut Maswetsky, langkah-langkah ringkas pengerjaan WLC ini adalah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan kriteria evaluasi. Tentu sebelumnya harus dulu diperjelas evaluasi yang mau dilakukan adalah peruntukannya untuk apa. Atau kita akan fokus membahas tentang evaluasi kesalahan untuk permukiman, seperti yang pernah kita bahas menggunakan metode Boolean. Jadi menurut Maswetsky, yang pertama itu adalah menentukan kriteria evaluasi. Jadi kita harus tahu untuk evaluasi kesusahan lahan, kriterianya apa saja. Misalkan peta kemiringan lereng, itu berarti kan harus disiapkan. Kemudian peta tutupan lahan, kemudian peta permukiman, kemudian peta aksesibilitas atau jaringan jalan, sungai, garis pantai, kawasan hutan, dan potensi bencana. Itu semua ditentukan lebih awal. Nah, kemudian kriteria yang sudah ditentukan itu distandarisasi setiap peta kriteria. Nah, standarisasi yang dilakukan di sini menggunakan fasi logik. Jadi fasi itu masuk di sini. Pada saatnya dilakukan standarisasi peta. Kemudian setelah kriteria ini distandarisasi menggunakan fasi logik, baru kemudian diberi bobot pada setiap kriteria. Cara memberi bobot itu di sini kita menggunakan metode analytical hierarchy process. Dari metode AHP ini kemudian setiap kriteria diboboti. Selanjutnya mengkonstruksi standar bobot peta dengan memperkalikan antar bobot dengan nilai atribut layer. Jadi nilai-nilai hasil klasifikasi dari setiap peta ini kemudian diperkalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan. Itulah kemudian menghasilkan skor akhir setelah dijumlahkan seluruh layer peta yang telah dikonstruksi nilainya. Masih ada satu langkah sebenarnya di sini, hasil daripada penjumlahan layer-layer peta yang digunakan dalam evaluasi
itu kemudian diperkalikan dengan faktor pembatas atau constraint. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak, dan dia dibatasi oleh faktor-faktor tertentu. Selanjutnya menyusun peringkat alternatif sesuai dengan kinerja secara keseluruhan dari skor yang diperoleh. Nah, meskipun teknik ini telah umum diterapkan, namun oleh Lay dan Hopkins itu beliau mengkritiknya. Mereka berdua mengkritik metode ini, termasuk sebenarnya Malczewski dan Jackson. Mereka menganggap bahwa tidak pantas menstandarisasi peta kesesuaian tanpa memverifikasi ketergantungan antara setiap peta. Jadi sebenarnya begini, ketika menstandarisasi dan memboboti setiap peta itu, ada kemungkinan bahwa antara satu peta dengan peta yang lain itu sebenarnya ada keterhubungannya. Ambil contoh misalkan ketika kita mengevaluasi terhadap komoditas pertanian, di situ dibutuhkan kriteria curah hujan, di situ dibutuhkan kriteria temperatur, di situ dibutuhkan kriteria kelembaban. Nah, ketiga kriteria ini kan ada saling ketergantungan. Padahal di dalam metode WLC setiap parameter itu dipandang sebagai sebuah individu yang independen, gitu. Kemudian kritik lain menganggap bahwa metode ini tidak menangkap kompleksitas pengambilan keputusan situasi dunia nyata. Itu menurut Heawood dan kawan-kawan. Kemudian ini adalah sebuah formulasi WLC yang digunakan untuk menghitung indeks kesesuaian lahan. Jadi di dalam melakukan evaluasi, kita akan menghasilkan indeks kesesuaian lahan yang bergerak dari 0 sampai 1, seperti pada kuliah-kuliah sebelumnya dijelaskan bahwa kalau dia 0 itu tidak sesuai, semakin mendekati 1 semakin sesuai, dan sangat sesuai ketika dia bernilai 1. Nah, coba kita cermati dulu formulasi ini. Di sini ada faktor W. Faktor W ini adalah bobot kriteria yang dihitung menggunakan AHP. Kemudian AIK ini adalah peta-peta yang kita jadikan dasar kriteria. Jadi peta yang kita jadikan kriteria dalam melakukan evaluasi lahan. Tentunya AIK di sini adalah peta yang sudah difasifikasi. Iya. Nah, di sini kelihatan bahwa ada perkalian antara bobot dengan nilai atribut yang dimiliki oleh setiap peta. Kemudian hasil dari semuanya itu dijumlahkan, karena K ini mulai dari 1 sampai N. Setelah itu dijumlahkan, kemudian diperkalikan dengan nilai C ini. Nilai C ini adalah constraint. Jadi kalau ada dua constraint, maka kedua constraint tersebut diperkalikan dulu, baru diperkalikan dari hasil penjumlahan yang ada sebelumnya. Nah, constraint itu adalah sebuah parameter juga yang hanya bernilai 1 dan 0. Jadi dia boolean sifatnya. Kalau 0 berarti di situ tidak boleh ada evaluasi. Tidak dievaluasi lagi sebenarnya kalau dia sudah 0 di situ. Yang bisa ada evaluasi lahan adalah ketika dia masih bernilai 1. Jadi semua evaluasi lahan yang dilakukan ketika dia ketemu constraint bernilai 0, maka dia akan dikali 0. Artinya di situ tidak sesuai. Contohnya apa? Misalkan kawasan hutan. Hutan lindung, ketika dia masuk di hutan lindung, maka itu semua hasil evaluasi dikali dengan 0. Atau misalkan potensi bencana, begitu dia masuk di kawasan bencana, maka hasil evaluasi lahan sebelumnya itu kemudian dikali dengan 0. Outputnya adalah VA ini jadi hasil evaluasi dengan nilai tertinggi yang paling sesuai tentunya. Oke, ini ada sebuah contoh yang sederhana bagaimana menggambarkan prinsip kerja
dari Weytig linear combination. Nah, ini dimuat dalam salah satu tulisannya Subandi di sebuah jurnal pada tahun 2019. Jadi metode WLC ini sebenarnya masih banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, dan kalau kita baca di jurnal-jurnal yang terbitan tahun-tahun terakhir, masih banyak jurnal-jurnal yang menggunakan metode WLC ini. Baik, mari kita lihat sama-sama di sini. Di sini ada dua parameter. Jadi ini adalah parameter satu, jarak dari jalan. Kemudian parameter yang kedua adalah jarak dari pusat kota. Nah, kalau kita lihat sebenarnya nilai yang dikandung oleh kedua parameter ini kan tidak setara. Ya, ada yang ratusan, ada hanya puluhan. Kemudian distandarisasilah menggunakan metode Fasi, ya kan? Sehingga yang tadinya nilainya dari 100 sampai 900 itu kemudian berubah menjadi dari 0 sampai 1. Akhirnya ketemu ini kan? Ketemu yang ini. Sama juga dengan ini, yang tadinya nilainya dari 10 sampai 30 itu kemudian setelah difasifikasi dia bernilai dari 0 sampai 1. Sehingga yang tadinya kedua parameter ini tidak setara, sekarang memiliki nilai kesetaraan. Sehingga kalau dia diperkalikan dengan bobot, itu memungkinkan. Berbeda kalau di sini diperkalikan dengan bobot, ya pastilah yang di atas ini menang, ya, karena nilainya besar-besar kan. Nah, kalau ini setara, maka kalau dia diperkalikan dengan bobot, maka ada kesetaraan yang dihasilkan di dalamnya. Nah, setelah ini semua diperkalikan dengan bobot, nilai-nilai atribut ini diperkalikan dengan bobot, ini adalah bobotnya, ini juga diperkalikan dengan bobot, ini adalah bobotnya, kemudian dijumlahkan akhirnya ketemu ini. Nah, inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai indeks kesesuaian yang berasal dari driving factor atau faktor pendorong, sehingga mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Nah, kemudian diperkalikan dengan constraint. Jadi constraint itu hanya bernilai boolean 0 dan 1 saja. Sehingga apapun nilainya, kalau dia ketemu dengan 0 kan dia akan menjadi 0. Jadi yang keluar kelas kesesuaian atau indeks kesesuaian lahannya adalah wilayah-wilayah atau lahan-lahan yang constraint-nya bernilai sama dengan 1. Keluarlah seperti ini. Dan nilai yang paling bagus adalah nilai yang paling tinggi tentunya. Dalam hal ini 1. Inilah nilai yang terbaik dalam hal ini. Jadi sebenarnya seperti itu cara berpikir daripada WLC. Nah, berbeda dengan tadi saya sebutkan SAW. SAW itu tidak melibatkan constraint. Jadi SAW itu hanya sampai pada driving factor yang dihasilkan. Ini yang kemudian digambarkan di dalam peta. Oke. Berikutnya adalah langkah kerja dari WLC. Jadi tentu harus kita tentukan dulu tujuannya. Tujuannya adalah melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk permukiman. Kriterianya apa saja? Kriteria evaluasi itu adalah peta kemiringan lereng, kemudian peta penutupan lahan, peta permukiman, peta jaringan jalan, peta sungai, dan peta garis pantai. Nah, ini semua menjadi driving factor. Tentu ada satu lagi, atau ada lagi yang lain yang menjadi constraint-nya, yaitu peta kawasan hutan dan peta kerawanan bencana yang tidak dituliskan di sini. Nah, dari masing-masing peta itu kemudian difasifikasi atau distandarisasi. Peta kemiringan lereng kita menggunakan fungsi sigmoidal, asimetri kanan dengan formulasi seperti ini. Nah, dari kriteria yang ada bahwa peta kemiringan lereng itu dari 0 sampai 3 itu sangat sesuai. Kemudian mulai dari 3% kemiringannya sampai 5% itu perlahan-lahan menurun ke kelas kesesuaiannya, indeks kesesuaiannya dalam hal ini.
sampai pada titik ketika dia mencapai 15 maka dia tidak sesuai atau sama dengan 0. Nah, jadi bagaimana menghitung alfa, beta, gammanya di sini? Kita anggap dia sangat sesuai dari 0 sampai 3, ya kan? Kemudian dia tidak sesuai di atas 15. Jadi di sini 15. Di sini 3, 15 kurang 3 itu sama dengan 12. Sehingga untuk menghitung betanya maka 12 dibagi 2 itu dapat 6 ditambah dengan 3 dari 0 sampai alfa ini. Jadi 6 tambah 3 betanya sama dengan 9. Nah, rumus inilah nanti yang kita gunakan untuk memfalsifikasi peta kemiringan lereng. Kemudian peta penutupan lahan. Nah, setiap jenis tutupan lahan itu diberi nilai seberapa besar peluangnya untuk berubah untuk dijadikan lahan permukiman. Itu kemudian diberi nilai dari 0 sampai 255. Nah, supaya dia memiliki nilai dari 0 sampai 1 nanti akan dinormalisasi dengan 255. Sehingga semua nilai yang dimiliki oleh atribut tutupan lahan itu kemudian dibagi 255 dan hasilnya bergerak dari 0 sampai 1. Yang kedua adalah peta permukiman. Jadi kita menganggap bahwa semakin jauh dari pusat permukiman, maka kelas kesuaiannya atau indeks kesuaian lahannya semakin menurun. Sampai pada jarak 1 km dari pusat permukiman, maka dianggap tidak sesuai lagi untuk permukiman karena sudah terlalu jauh dari pusat permukiman. Nah, di sini itu kita menggunakan fungsi linier, tapi dia menurun. Hanya di sini A-nya ini lengket di 0 karena A-nya di sini sama dengan 0 dan fungsi yang kita gunakan adalah ini. Fungsi ini yang akan kita gunakan. Kemudian untuk jaringan jalan kita gunakan ini. Jadi jarak dari jalan. Nah, 50 meter dari jalan seperti ini dia itu sangat sesuai. Jadi dia bernilai 1. Dia bernilai 1 kalau lebih kecil atau sama dengan A. Kemudian di atas 400 itu sudah sama dengan 0 atau tidak sesuai. Nah, antara 50 sampai 400 ini ada penurunan indeks kesuaian lahan secara perlahan-lahan, akhirnya pada nilai 400 dia bernilai sama dengan 0. Nah, seperti ini fungsinya. Kemudian nanti formulasi inilah yang kita gunakan untuk memfalsifikasi peta jaringan jalan. Oke, untuk peta sempadan sungai yang kita pertimbangkan adalah sempadan sungai 50 meter sisi kiri kanan sungai itu tidak boleh. Jadi mulai dari 0 jaraknya dari sungai sampai 50 meter sisi kiri kanan sungai itu indeks sesionalnya sama dengan 0 karena di situ tidak boleh. Kemudian secara perlahan-lahan indeks sesionalnya naik secara linear seperti ini. Kemudian sampai pada jarak 800 meter maka dia dianggap sudah sangat sesuai. Jadi ke sana itu nilainya sama dengan 1. Selanjutnya untuk sempadan pantai juga sama, menggunakan formulasi yang sama. Hanya saja pada sempadan pantai itu 100 meter, sehingga dari 0 sampai A ini jaraknya 100. Kemudian setelah mencapai jarak 800 meter maka dia sudah sangat sesuai. Oke. Nah, setelah difalsifikasi, langkah berikutnya itu adalah pembobotan. Bagaimana kita melakukan pembobotan? Nah, tentu yang pertama adalah
mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Tadi kita sudah tahu apa parameter-parameternya kan? Nah, parameter itu kemudian diperbandingkan secara berpasangan. Jadi membuat perbandingan berpasangan. Di antara parameter itu kita menilai yang mana lebih penting dari yang lain. Nah, kalau yang satu lebih penting dari yang lain, seberapa penting? Sama pentingnya berarti 1. Kalau dia lebih penting 3, kemudian 5, 7 sampai 9 yang mutlak lebih penting. Nah, gitu ya. Itu kemudian diberi nilai, dikuantifikasi. Nah, hasil kuantifikasi itu kemudian disintesis, kemudian dihitung konstanta rasionya. Dihitung konstanta rasionya, kalau dia lebih kecil dari 0,1, maka hasil perhitungannya dianggap konsisten. Nanti akan kita praktekkan ini. Nah, ini adalah langkahnya. Jadi ini adalah peta kemiringan lereng yang sudah difasifikasi. Kemudian tadi ini adalah peta tutupan lahan. Ini jarak dari permukiman. Kemudian ini jaringan jalan, ini sungai, dan ini pantai. Nah, masing-masing atributnya dikali dengan bobot. Ini dikali dengan bobot, 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 kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahannya itu dikali dengan constraint di sini. Di sini ada 2 constraint, yaitu kebencanaan dan kawasan hutan. Ini diperkalikan, kemudian diperkalikan juga hasil yang diperoleh dari penjumlahan di sini. Itu yang kemudian menghasilkan output seperti ini. Sekarang coba kita praktekkan secara bersama-sama. Nah, di sini ada slope, kemudian ada tutupan lahan, ada jarak dari pusat permukiman, tentu ada pemukiman, dasarnya pemukiman kan. Kemudian ada jalan, ada sungai, ada garis pantai. Yang di bawah ini adalah untuk kebutuhan constraint-nya. Nah, selain itu tentu kita butuhkan batas. Kita cari dulu peta batas kajian, batas kajian. Sini kemudian ada di sini mungkin ya. Nah, ini batasnya. Ini adalah batasnya. Ini kita masukkan kembali ke dalam, kita ekspor dulu, saya ekspor dulu ke dalam parameter supaya jelas nanti keberadaannya di mana. Ini saya remove saja. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah membuat batas master dalam bentuk raster. Jadi WLC itu karena bekerja di dalam raster, maka semua data-data vektor seperti ini itu kemudian dirasterisasi. Karena kita bekerjanya dalam format raster. Kemudian ukuran piksel yang kita gunakan, dalam hal ini saya menggunakan ukuran piksel 10x10. Mungkin Anda semua bisa menggunakan ukuran piksel yang berbeda dengan saya, tergantung sebenarnya dari tingkat kedetailan dan luas wilayah yang dikaji. Ya. Semakin luas wilayahnya, maka semakin berat kalau menggunakan resolusi pikselnya itu resolusinya tinggi, ukuran pikselnya kecil. Baik. Yang pertama adalah kita merasterisasi dulu batas ini. Jadi kita mengkonversi melalui conversion tools to raster. Jadi feature to raster. Apa yang kita mau bikin rasternya? Batas. Batas, kemudian kita berikan nama. Ini bukan di parameter, tapi kita bikin satu lagi rasterisasi.
Di rasterisasi ini kemudian kita beri nama batas master titik tif. Berapa ininya? Berapa ukurannya? Kita gunakan 10 meter. Nah, karena kita menggunakan ukuran piksel 10 meter dalam satuan meter, maka pastikan bahwa area kerja kita ini dalam sistem koordinat UTM dengan satuan meter. Sama juga data-data semua yang digunakan itu adalah sudah dikonversi ke dalam sistem koordinat UTM. Oke, sekarang kita okekan. Nah, ini kita punya sekarang, saya ambil sini saja, batas master. Nah, piksel-pikselnya itu garis pinggirnya ini bergerigi, ya dia berkotak-kotak karena ukurannya kita setting menjadi 10 kali 10 meter. Berbeda dengan batas yang sebelumnya yang smooth. Nah, ini batas tidak lagi kita gunakan untuk memotong citra nanti. Kenapa? Karena kalau ini batas kita gunakan untuk memotong citra, maka tidak konsisten batas-batas yang kita hasilkan. Ya. Jadi kita harus membuat batas yang baru berdasarkan data raster ini. Jadi dia mengikuti kotak-kotak yang ada di raster ini. Kalau begitu kita vektorisasi kembali. Kita vektorisasi kembali ini untuk membuat batas baru. Karena batas itu nanti akan kita gunakan untuk memotong data raster yang lain. Jadi from raster to polygon. Ini kita masukkan di sini. Kemudian kita pilih menjadi batas, jangan di situ, di luar saja dia, batas master, tapi dia kan SAP karena poligon. Nah, jangan lupa hilangkan tanda centang ini, karena kalau simplify polygon, maka dia kembali ke batas yang sebelumnya. Jadi ini kita hilangkan supaya hasilnya kotak-kotak seperti tadi. Nah, ya kan? Jadi kita menghasilkan poligon yang kotak-kotak seperti itu. Baik. Kita zoom to layer. Nah, batas ini kita tidak gunakan lagi. Oke. Sekarang kita mulai dulu merasterisasi. Apa yang perlu kita rasterisasi? Slope ini sudah raster. Jadi ini kita tidak perlu rasterisasi. Kemudian kita cek dia punya sistem koordinat. Sistem koordinatnya sudah UTM, berarti tidak perlu lagi kita konversi. Nah, bagaimana membuat slope ini? Silakan Anda membuka lagi tutorial saya tentang pembuatan peta kemiringan lereng. Ya, atau pada kuliah sebelumnya saya juga sudah membuat peta slope langsung dari DEM. Ya. Jadi ini sebaiknya dibuat langsung dari DEM saja, karena kita mau continue, kita mau gunakan data continue. Ini kita gabung dulu di dalam, simpan dulu di dalam rasterisasi karena dia sudah raster ya. Slope titik tif. Add rasterisasi, di sini kita tulis slope titik tif. Oke, ini yang kita save. Yes. Nah, ini yang kita gunakan, slope ini yang kita gunakan. Oke, kita sudah dapat raster 1. Kemudian tutupan lahan. Nah, ini saya sudah memberi penilaian dari setiap jenis tutupan lahan yang ada di peta ini berdasarkan peluangnya untuk dijadikan permukiman. Ya. Jadi air laut, air tambak, air tawar sungai, hutan rawa maksudnya
itu tidak ada peluang sama sekali, jadi diberi nilai 0. Hutan rimba punya peluang besar, jadi hutan rimba ini jangan diasumsikan hutan lindung ya, berbeda. Ya, bukan berdasarkan fungsi kawasannya ini, tapi adalah jenis tutupan lahannya ini yang saya maksudkan. Kemudian permukiman dan tempat kegiatan ini juga saya jadikan 0 karena tidak perlu lagi dievaluasi. Itu kan sudah memang sudah jadi pemukiman. Kemudian pasir bukit peluangnya 50, perkebunan atau kebun 75, sawah 100, tegalan ladan 200, hutan rimba 255, padang rumput 255, semak belukar alang-alang 255, dan tanah kosong tanah gundul 255. Nah, pada saat dirasterisasi, nilai ini yang kita rasterisasi. Sekarang di rasterisasi. Jadi to raster. Feature to raster. Masukkan tutupan lahan. Nah, tadi saya jelaskan yang mau dirasterisasi itu adalah ini. Oke. Kemudian di rasterisasi kita sebutkan tutupan lahan. Tutupan lahan titik tip. Ini kemudian kita beri nilai 10. Nah, di sini mulai kita fungsikan batas master tadi. Jadi extend dan snappingnya itu harus sama. Kenapa? Supaya pixel-pixel itu yang berkotak-kotak tadi itu kotaknya pas gitu ya, tidak saling melenceng. Karena kalau saling melenceng akan membentuk nanti warna yang bervariasi. Jadi di sini extendnya kita harus atur di environment-nya, processing extend-nya, kemudian pilih batas master TIFF. Kemudian snap-nya juga batas master TIFF. Ini kemudian kita okekan. Ini kita okekan. Nah, ini yang saya mau perlihatkan tadi, apa yang dimaksud dengan extend dan snap-nya. Kita punya batas master kan. Nah, batas masternya kan persis. Ini kotaknya juga ada di sini. Batas master juga ada kotaknya situ. Batas-batasnya persis mengikuti batas master. Nah, kalau tidak diatur itu, maka kotak ini bisa tidak pas dengan kotak yang ada di batas tadi. Itulah kenapa pentingnya dibuat seperti itu. Oke, ini sudah kita lakukan. Saya uncek saja dulu. Kemudian setelah tutupan lahan, ini adalah permukiman. Permukiman yang kita mau buat rasternya adalah jarak permukiman, jarak dari pusat permukiman. Ya, sehingga kita harus membuat petanya dulu menggunakan Euclidean distance. Untuk permukiman yang perlu kita lakukan adalah mengkonversi dulu permukiman menjadi raster. Jadi permukiman menjadi raster. Kemudian ini kita berikan nama permukiman titik TIFF. Permukiman titik TIFF. Berapa? 10. Kemudian kembali lagi extend-nya kita gunakan batas master TIFF. Demikian pula dengan snap rasternya. Oke. Berikutnya dihitung jarak dari pusat permukiman tersebut. Permukiman ini kemudian kita beri nama permukiman distance titik TIFF. Oke. Kemudian output cell-nya 10. Extend-nya menggunakan batas master titik TIFF. Kemudian snapping-nya menggunakan snap raster batas master titik TIFF. Ini kemudian kita okekan.
Nah, kita punya peta jarak dari pusat pemukiman. Ini kemudian kita potong dulu. Kita potong menggunakan extract by mass, di mana di Spatial Analysis Tools. Di Spatial Analysis Tools ada extraction, pilih extract by mass. Nah, ini kita kemudian mau extract by mass, kemudian dipotong menggunakan batas master yang poligon tadi. Oke, kemudian kita kasih nama permukiman klip titik tif. Nah, extendnya jangan lupa proses extendnya batas master titik tif, kemudian batas master titik tif. Ini kemudian kita okekan. Nah, itu dia. Jadi permukiman distan kita tidak butuhkan lagi karena kita sudah punya pemukiman distan yang sudah dipotong. Permukiman tif juga kita tidak butuhkan, bukan itu lagi yang kita butuhkan nantinya. Tapi yang kita butuhkan adalah permukiman yang sudah diklip tadi. Nah, sekarang ini sudah. Sekarang jalan. Jalan itu kita jadikan raster dulu. Tapi sebelum raster kita buffer dulu itu jalan supaya agak lebar sedikit. Karena kalau jalan dalam bentuk garis kan kecil sekali. Kita bikin jalannya sekitar 5 meter lah. 10 meter lah. 5 meter. Kemudian outputnya jangan dirasterisasi ya, jalan buffer ya, jalan buffer, oh jangan jalan buffer ya, jalan buff saja. Oke, kemudian displaynya all, ini kemudian kita okekan. Nah, kita sudah dapat jalan buffer. Jalan buffer ini kemudian kita rasterisasi, convert ke raster. To raster, feature to raster. Jadi jalan buffer ini kemudian kita, nah ini kemudian dirasterisasi, kita jadi sebut sebagai jalan aktif, ya kan? Jalan aktif. Ini 10 meter juga. Nah, di sini atur extendnya. Jadi batas master. Di sini juga pakai batas master. Ini kemudian kita okekan. Nah, kita ketemu jalan TIF, ya kan? Nah, yang kita inginkan dalam analisisnya adalah jarak dari jalan, ya kan? Sehingga kita butuhkan Euclidean distance-nya dari jalan. Jalan TIF tadi, jalan TIF. Ini kemudian kita sebut jalan distance. Jalan distance. Titik TIF. Jalan distance titik TIF. Output cell-nya 10. Kemudian jangan lupa extend-nya batas master titik tif. Di sini juga batas master titik tif. Ini kemudian kita okekan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita hasilkan seperti ini. Selanjutnya kita potong, kita klip. Pakai apa? Extract by mass. Jadi jalan distance ini kita extract by mass menggunakan batas master. Ini kemudian dirasterisasi kita sebut dengan jalan klip titik tif, ya kan? Ini kemudian jangan lupa environment-nya, existing-nya
batas master titik div. Sini batas master titik div. Kemudian ini kita oke. Nah, kita sudah menyelesaikan jalan. Ini kita tidak butuhkan lagi. Jalan buffer tidak butuhkan lagi. Jalan tip juga tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah jalan klip, permukiman klip, tutupan lahan, kemudian slope. Nah, selain itu kita butuh sungai. Nah, sungai itu juga kita buffer dulu karena sungai kan dalam bentuk garis. Kita buffer sama saja dengan jalan cara buffernya. Sungai kita buffer, kemudian kita sebut nama sungai buff. Sungai buff. Ini kita buffer 5 meter. Kemudian di shopnya all. Oke. Nah, kemudian kita okekan. Setelah di buffer, baru kita konversi ke raster. To raster, feature to raster. Ya, sungai buff tadi. Nah, kemudian kita kasih nama di rasterisasi itu sungai titik div. Sungai titik div ini 10 dia punya pixel. Proses extendnya ini kita batas master div, kemudian ini batas master div, ini kemudian kita okekan. Nah, baru kita hitung jarak Euclidean distance-nya sungai titik div ini, kemudian kita sebut sebagai sungai distance titik div. Kita save. Oke, outputnya 10. Ini kemudian kita atur juga proses extendnya. Batas master titik div, di sini juga batas master titik div. Ini kemudian kita okekan. Nah, kita dapat distance-nya. Ini kemudian kita ekstrak by mask. Kita klip. Ini kita klip pakai apa? Pakai batas master yang poligon tadi. Kemudian kita namakan sungai klip titik div. Namanya kan sebenarnya bebas saja sih ya. Penting Anda ingat. Ini kita atur supaya jangan macam-macam. Kita atur dia punya snapping dan extendnya. Oke. Nah, kita sudah punya berarti sungai buffer, kita tidak butuh. Sungai distance tidak butuh karena sudah ada sungai distance di sini yang sudah diklip. Sungai div juga sudah tidak dibutuhkan. Oke, berikutnya sungai sudah. Garis pantai juga garis kita buffer aja dulu. Garis pantai ya. Kemudian pantai buff di sini. Kita tulis ini. Pantai buff kan. Kemudian berapa? 5 juga saja. Kemudian ini all. Kemudian kita okekan. Nah, kita rasterisasi itu tadi. Feature to raster. Jadi pantai buff ini kita jadikan raster. Nanti kita dapatkan pantai titik div. Garis pantai sebenarnya. Garis pantai titik div, ya kan? Nah, ini 10. Kemudian environmentalnya, extendnya itu batas master div. Ini juga batas master div. Kemudian kita okekan. Oke.
Nah, ketemu garis pantai tip. Nah, sekarang distansnya kita, karena jarak dari pantai yang kita mau. Ini kita gunakan garis pantai tip. Kemudian kita kasih nama garis pantai distance, ya kan? Distance titik tip. Oke. Distance titik tip, selnya, oke. Proses extendnya batas master titik tip, kemudian snap rasternya batas master titik tip, kemudian kita okekan. Nah, sekarang kita punya ini kemudian mau kita klik extract by mask, oke. Ini kemudian menggunakan batas master dan kita sebutkan sebagai garis pantai clip, ya, titik tip. Nah, jangan lupa ini supaya jangan macam-macam dia diatur. Ini juga kita atur. Kemudian kita okekan. Oke, akhirnya ketemu ini. Jadi ini tidak dibutuhkan lagi, ini juga tidak dibutuhkan, ini juga tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan ada yang tip. Nah, sekarang yang driving factor itu sudah kita rasterisasi semua. Nah, yang belum dirasterisasi itu adalah constraint bencana. Bencana ini isinya 0 dan 1. Mana yang 1? Yang tidak berpotensi bencana itu 1. Yang bencana banjir, longsor, baik sedang maupun tinggi, itu kita kasih 0. Sehingga ini kita rasterisasi, feature to raster, bencana, berdasarkan apa? Berdasarkan kode bencananya. Nah, ini kemudian kita kasih nama bencana titik tip. Oke. Nah, ini 10. Jangan lupa. Kemudian extendnya atur batas master. Kemudian ini batas master juga, semuanya tip. Kemudian kita eksekusi. Nah, kita punya ini. Jadi ini yang 1, ini yang 0. Tinggal satu lagi, kawasan hutan. Kawasan hutan itu semua yang dilarang kasih 0. Hutan lindung tidak boleh kasih 0. Hutan produksi tidak boleh kasih 0. Hutan produksi terbatas 0. Kemudian yang boleh itu hanya areal penggunaan lain. Jadi nanti ini yang kodenya kita jadikan dasar. Nah, sekarang feature to raster kawasan hutan. Kemudian kode, pilih kode di sini, kemudian sini kawasan hutan titik tip. Hutan titik tip. Oke. Kemudian di sini 10. Nah, ini environment-nya, output extend-nya. Kemudian kita pilih batas master titik tip. Ini apa itu? Bukan. Salah ini. Environment, processing extend-nya, batas master, titik tip, kemudian ini batas master, titik tip, baru kemudian diokekan. Ini kemudian kita okekan. Oke, kita juga sudah mendapatkan ini. Nah, jadi kita sudah rasterisasi semua. Parameternya tadi itu semua kita sudah dapatkan. Ini kita sudah dirasterisasi. Kemudian langkah berikutnya adalah standarisasi. Ini kita mau menstandarisasi. Bagaimana caranya? Ya, gunakan formulasi-formulasi ini. Seperti yang kita buat tadi.
Jadi yang pertama yang kita mau pasifikasi adalah slope. Mana slope? Ini slope ya. Jadi slope dulu yang kita pasifikasi. Ini kita cek saja dulu yang lain. Ini juga. Nah, ini juga. Yang kita mau itu adalah slope. Bagaimana caranya? Gunakan raster kalkulator. Jadi kalkulator, gunakan ini raster kalkulator. Kalau mau mudah buat dulu di ini di Notepad. Saya sebenarnya sudah buat ini untuk mempercepat proses. Saya sudah buat ini rumus. Ini rumus lereng. Ini saya sudah buat rumus lereng nih. Nah, yang saya mau perlihatkan kepada Anda semua bagaimana membuat ini rumus kan. Nah, coba kita lihat dulu lah. Kita lihat dulu ini dengan yang ini. Alfanya 3 kan. Betanya 9 dan gambanya 15. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Di sini kita menggunakan con. Saya sudah jelaskan sebelumnya con sama dengan if sebenarnya kalau di Excel. Con, slope itu lebih kecil atau sama dengan alfa, alfa dalam hal ini 3, maka dia diberi nilai 1. Ini 1. Koma, baru con lagi. Kalau slope-nya lebih besar dari 3 dan lebih kecil atau sama dengan 9, betanya 9, jadi dan di sini ya. Maka gunakan rumus ini. 1 kurang 2 kali, saya gunakan power di sini, artinya power itu pangkat. Nah, kebetulan pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 3 ya di sini 3. Kalau pangkatnya 4 di sini 4. Power, kemudian X ini kan slope. Ini parameternya slope dikurang alfa. Alfa itu 3 dibagi dengan gamma. Gamma itu 15 dikurang alfa itu 3. Baru dipangkat 2 kan. Ketemu ini. Nah, kemudian kalau slope-nya lebih besar dari beta 9 dan lebih kecil dari 15, maka gunakan rumus ini. Jadi 2 kali power 15 karena gamanya 15 dikurang slope, X-nya slope, dibagi dengan 15 kurang 3. Ini dipangkat 2 kan. Nah, yang terakhir, kalau dia lebih besar dari 15 atau gamanya 15, maka dia nilainya sudah 0 kan? Di sini sudah 0. Nah, ini yang kemudian disambungkan kembali karena di dalam raster kalkulator itu tidak mau kalau ada enter di situ, dia error. Jadi kita sambungkan kembali ini. Nah, kemudian Ctrl A, Ctrl C, baru masukkan di sini tadi, di sini. Oke. Nah, ya kan? Kemudian kita kasih nama. Nah, jangan di rasterisasi lagi, tapi kita bikin folder baru, fasifikasi. Nah, ini kemudian kita sebut lereng fasi titik div. Oke. Ini kita okekan. Nah, sekarang kita dapatkan ini. Jadi, kita sudah dapat. Kemudian yang kedua adalah tutupan lahan. Nah, tutupan lahan mudah karena kan normalisasi saja. Tutupan lahan, semua tutupan lahan dibagi dengan 255. Ini kan dinormalisasi saja. Kemudian masukkan tutupan lahan pasi. Titik tif. Oke.
Nah, tutupan lahan. Sorry. Ini ada salah ini. Kita remove dulu. Tutupan lahan dipasifikasi juga kita remove. Nah, kesalahan ini perlu dicermati. Tutupan lahan, mana tutupan lahan? Dibagi 255.0. Jadi harus desimal di sini, karena kalau dia tidak desimal dia jadikan integer. Dia ikuti yang ada di bawah ini. Jadi kita harus bikin dia desimal. Kemudian tutupan lahan fasi titik tif. Ini kemudian kita save. Ya, jadi banyak variasi nilai, bukan hanya 0 dan 1 saja, tapi 0 sampai 1. Nah, berikutnya adalah permukiman. Permukiman itu kita menggunakan yang ini, permukiman yang ini. Tapi kan A-nya 0, jadi langsung saja yang ini kita pakai, yang ini. Bagaimana caranya? Begini. Raster kalkulator, kemudian permukiman, mana permukiman klip ya, permukiman klip. Kemudian itu lebih kecil atau sama dengan 1000. Ini kan. Kalau dia lebih kecil 1000, maka gunakan ini kan, gunakan yang ini. Kalau dia lebih besar dari 1000, kasih 0, ya toh? Jadi langsung saja kecil dari 1000 itu, maka gunakan ini 1000. Ini mana tadi? 1000 B ini 1000 dikurang pemukiman klip. 1000 dikurang permukiman klip dibagi dengan 1000. Bukan 1000 di koma 0 ya. Bukan. Ini ada, biarkan saya dulu. Permukiman klip titik lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan 1000, 1000 klip dibagi 1000, baru lagi permukiman klip lebih besar dari 1000, dia kasih 0. Kalau tidak, kasih 1000. Iya kan? Oke. Ini apa gitu ya? Saya ulangi ya. Permukiman klip itu titik tif itu lebih kecil sama dengan 1000, maka 1000 kurang pemukiman klip dibagi dengan 1000, lagi di sini permukiman titik klip titik tif lebih besar dari 1000, dia 0, kalau tidak kasih saja 1000. Nah, ya kan? Ini kemudian ada itu. Kurang satu ternyata. Permukiman fasi titik tif. Oke, tadi kurang satu di sini. Pemukiman fasi titik tif. Oke.
Nah, kita dapat permukiman Fasi. Kemudian setelah permukiman ada jalan. Nah, jalan itu menggunakan tadi yang mana tuh? Jalan menggunakan ini. Jadi antara 0 sampai 50 dia 1. Di antara 50 sampai 400 kita gunakan ini, di atas 400 kita gunakan 0. Jadi di sini kita raster kalkulator, kita gunakan kon lagi, kon jalan, mana jalan klip ya, jalan klip. Jalan klip lebih kecil sama dengan 50 kasih nilai 1, ya kan? Kalau tidak kita pilih lagi kon kita kasih 2 situ, jalan lebih besar dari 50 dan jalan klip lebih kecil atau sama dengan 400, maka gunakan rumus tadi itu, yaitu ini X-nya berartikan ini B berarti kan 400, B-nya 400 dikurang jalan klip dibagi dengan 400 dikurang 50, ya kan? Begitu rumusnya kan? Kemudian kita sudah sampai di sini. Kemudian ini diuji lagi, kon kalau dia lebih kecil dari jalan tip, lebih besar dari 400 tadi, 400, maka dia 0 kan? 0. Kalau tidak kasih 1000. 1, 2, 3. Itu 2, 3. Oke. Nah, kan mau dia. Jalan Fasi titik tif. Oke. Ini kemudian kita okekan. Nah, sekarang kita ketemu jalan Fasi. Kemudian sungai lagi. Sungai. Nah, sungai itu kita gunakan rumus yang ini. Jadi A-nya kalau dia lebih kecil dari 50 maka dia 0. Oke. Dan kalau dia terletak antara 50 800 maka gunakan ini. Itu kemudian kita bikin raster kalkulator. Kon sungai klip lebih kecil sama dengan 50 maka berikan dia 0, ya kan? Kemudian kon kalau sungai klip itu lebih besar dari 50 dan sungai klip lebih kecil atau sama dengan 800 tadi kan. Jadi kalau ini lebih kecil dan dia lebih besar 50 dan lebih kecil dari 80, maka gunakan rumus yang itu tadi, rumus yang ini. Ini X sungai kan? Jadi X-nya itu sungai klip dikurang dengan 50 dibagi 800 kurang 50. Oke. Ini kemudian sini kon lagi. Kalau dia lebih besar, sungai klipnya lebih besar dari 800, maka dia bernilai 1 kan? Dia sudah sangat sesuai. 1000, 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan tidak error. Nah, sudah tidak error. Sungai Fasi titik tif. Oke.
Nah, sungai kita sudah klasifikasi. Tinggal pantai. Pantai sama dengan sungai tadi. Cuma pantai 100 A-nya. Ya, jadi sama dengan sungai tadi. Jadi raster kalkulator kon pantai, mana pantai? Garis pantai klip lebih kecil sama dengan 100, dia 0 kan? Dia 0. Kemudian kon 2 di sini, garis pantai lebih besar dari 100 dan garis pantai berapa tadi? 800 juga ya. Garis pantai lebih kecil dari 800, maka ini garis pantai. Oke. Maka gunakan rumus tadi, yaitu garis pantai dikurangi dengan 100, ya kan? Hanya itu 100, kemudian dibagi dengan 800 kurang 100, ya kan? Nah, kemudian kon, kalau dia lebih kecil, garis pantai klip ini lebih besar dari 800, berarti di sini sama dengan lebih besar dari 800, maka dia diberikan nilai 1, kalau tidak 1000. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3. 3. Nah, kan? Oke nih. Jadi garis pantai fasi. Garis pantai fasi. Titik tif. Oke. Nah, sekarang kita punya garis pantai fasi seperti ini, ya kan? Nah, sekarang sudah difasifikasi, semuanya sudah difasifikasi sampai garis pantai. Nah, sekarang kita mau menghitung bobotnya menggunakan metode AHP. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bagi yang sudah mendapatkan pada awal semester bagaimana menghitung AHP. Ini sekedar mengulang kembali. Jadi ada parameter kemiringan lereng, tadi sudah dipasifikasi, penutupan lahan, permukiman, jaringan jalan, sungai dan pantai. Sebenarnya sungai ini, bukan sempadan sungai tapi sungai. Kemudian ini pantai. Kebetulan saya sempadannya diperhitungkan. Nah, ini kan kita mau bandingkan secara berpasangan. Jadi dibikin matriksnya seperti ini. Kolomnya lereng, tutupan lahan, permukiman, jalan, sungai, dan pantai. Ini juga kita buat kan. Nah, antara lereng dengan lereng itu kan sama, satu. Tutupan lahan satu. Permukiman satu. Jalan satu. Sungai dengan sungai satu. Pantai dengan pantai satu. Nah, kemudian ini kita bandingkan seberapa penting lereng dengan tutupan lahan. Ya. Kalau moderat pentingnya dibanding yang lain itu 3. Artinya lereng 3 kali lebih penting dibanding dengan tutupan lahan, maka di sini tulis 3. Nah, di sini itu adalah sepernya, yang di sini, sepertiganya. Oke. Kemudian seberapa penting lereng dengan permukiman? Lereng 5 kali lebih penting misalkan. Tulis 5. Seberapa penting lereng dengan jalan?
Misalkan lereng 3 kali lebih penting dari jalan. Seberapa penting lereng dengan sungai? Lereng 5 kali lebih penting dari sungai misalkan. Kemudian seberapa penting lereng dengan pantai? Lereng 3 kali lebih penting dari pantai. Nah, kita sudah hitung itu. Kemudian kita bandingkan lagi tutupan lahan dengan permukiman. Seberapa penting tutupan lahan dibandingkan dengan permukiman? Misalkan tutupan lahan 3 kali lebih penting. Seberapa penting tutupan lahan dengan jalan? 3 kali lebih penting. Seberapa penting tutupan lahan dengan sungai? Misalkan 3 kali lebih penting. Seberapa penting tutupan lahan dengan pantai? 3 kali lebih penting. Nah, sekarang pemukiman dengan jalan. Seberapa penting pemukiman dengan jalan? Permukiman 3 kali lebih penting. Ini juga 3 kali lebih penting. Pemukiman dengan pantai juga 3 kali lebih penting. Ini juga jalan dengan sungai, jalan 3 kali lebih penting. Kemudian jalan dengan pantai 3 kali lebih penting. Kemudian sungai dengan pantai ya sama pentingnya, satu saja ditulis sini. Nah, akhirnya ini dijumlahkan. Jadi ini adalah penjumlahan dari sini. Ini juga penjumlahan dari sini. Sama, ini, dan ini. Setelah dijumlahkan, itu kemudian nilainya dibagi dengan hasil penjumlahan ini. Kita bikin matriks yang baru. Jadi sini lereng. Ini adalah tutupan lahan. Ini adalah permukiman. Ini adalah jalan. Ini adalah sungai. Ini adalah pantai. Ini juga begitu, lereng. Kemudian tutupan lahan. Kemudian permukiman. Kemudian jalan, sungai, dan pantai ini. Nah, apa hasilnya ini? Ini adalah nilai yang di sini, lereng di sini dibagi dengan jumlahnya. Ini adalah yang ini dibagi dengan jumlah yang di sini. Ini adalah yang di sini dibagi dengan jumlah yang di sini. Demikian seterusnya. Yang lain juga seperti itu. Akhirnya kita dapat matriks yang baru seperti ini. Seolah-olah ini merupakan normalisasi dari matriks yang lama terhadap jumlah dari masing-masing kolom. Nah, ini kemudian kita jumlahkan. Ini dijumlahkan. Dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya. Nah, rata-rata inilah yang merupakan bobot sebenarnya. Kalau kita sudah ketemu rata-ratanya, sebenarnya sudah ketemu bobotnya. Nah, cuma kan kita mau tahu, apakah waktu memberi nilai di sini, kita itu cukup konsisten. Nah, bagaimana menghitung konsistensinya? Ya, pertama, kita memperkalikan dulu setiap ini kita perkalikan baris ini dengan rata-rata, dapat ini. Kemudian yang ini perkalikan baris ini, baris yang di sini dengan rata-rata, dapat yang ini. Demikian pula yang ini, demikian pula yang ini. Nah, kalau di Excel kita menggunakan fungsi atau formula mMold. Nah, ketemu ini. Nah, kemudian mMold-nya itu mMold ini kita bagi dengan rata-ratanya. Jadi hasil perkalian tadi kita bagi dengan rata-rata yang ada di sini. Setelah dibagi, nah, kemudian dijumlahkan. Jadi hasil perkalian tadi dengan rata-rata itu dijumlahkan. Kemudian dihitung CI-nya. Kita menggunakan rumus yang ini, menghitung CI-nya. Jadi lambda max dikurang N dibagi dengan N kurang 1. Nah, jadi lambda max-nya itu L, yang ini yang kita pakai. Nah, setelah ini nilai 6 adalah jumlah data. Kemudian setelah itu kita hitung, maka kita menghitung konsistensi rasionya. Konsistensi rasio adalah CI dibagi RI. RI ini diambil dari mana? RI diambil dari tabel ini. Jadi ada tabel yang disiapkan yang sudah ditentukan oleh pembuat metode AHP ini. Kalau
datanya ada 6 parameter, maka gunakan RI-nya 1,24. Nah, RI-nya 1,24. Nah, setelah dihitung konsistensi rasionya, kita mendapatkan 0,094756. Ini sudah jauh di bawah 0,1 yang dipersyaratkan. Sehingga ini bisa kita gunakan. Nah, ini kita gunakan sebentar. Kalau begitu, kita sudah bisa menghitung WLC-nya. Karena kita sudah dapatkan bobotnya. Nah, bagaimana cara menghitung WLC-nya? WLC-nya kita kembali gunakan raster kalkulator. Nah, apa itu? Yang fasi-fasi tadi tentunya. Jadi slope fasi, mana slope fasi? Lereng fasi ya. Lereng fasi dikali dengan berapa tadi dia punya bobot? 0,38. 0,38. Kemudian ditambah dengan apalagi? Tutupan lahan fasi dikali dengan berapa tutupan lahan? 0,22, 0,22 ditambah dengan permukiman fasi dikali dengan berapa? 0,15, 0,15 ditambah dengan jalan fasi dikali dengan jalan itu 0,12. 0,12 ditambah apa lagi? Ditambah sungai fasi dikali dengan berapa sungai fasi? Sungai fasi 0,06 ditambah dengan garis pantai fasi dikali dengan 0,07. Nah, ini kita sudah sampai menghitung pada yang ini, sigma ini. Nah, kita juga mau melibatkan constraint-nya. Jadi, ini kita kasih kurung dulu. Ini kita kasih kurung. Kemudian apa? Kemudian kita perkalikan dengan constraint-nya. Constraint-nya itu adalah bencana tadi dengan kawasan hutan. Bencana dikali dengan kawasan hutan. Oke. Nah, begitu. Nah, inilah WLC-nya ini. Ini rumus WLC-nya. Ini kemudian kita simpan dengan nama indeks. Saya masukkan saya di klasifikasi tidak apa-apa. Indeks WLC dari permukiman. Oke. Titik div tentunya. Kita save. Coba kita oke kan? Nah, sekarang diperoleh hasilnya seperti ini. Ini kita kasih warna lah. Simbologi. Dari merah ke hijau. Nah, ini semakin menuju ke hijau, semakin sesuai dengan permukiman. Semakin merah, semakin tidak sesuai. Jadi yang merah ini memang kelihatan strict dia batasi ini. Ini adalah constraint kebencanaan dan kawasan hutan. Dua yang membuat dia tidak bisa lari ke sini. Dan kelihatan ada degradasi warna kan? Berbeda dengan metode Boolean. Hanya ada dua warna, yaitu 1 dan 0. Di sini ada degradasi warna mulai dari 0 sampai 0,995321 mendekati 1. Jadi tidak ada juga yang persis 1, tidak ada juga yang persis 1. Begitu. Ini kita sudah berhasil sampai membuat peta indeks kesesuaian lahan permukiman menggunakan metode
aritmetic linear combination. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa diikuti. Kalau misalkan ada masalah, silakan ditanyakan melalui fasilitas komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.